Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Oleh karena kasih dan kemurahannya kita ada di dalam bait-Nya untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Dia. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Mari kita agungkan Tuhan dan kita muliakan namanya, oleh karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah gembala kita yang baik. Kita muliakan Dia dengan pujian Yesus seperti gembala. Firman Tuhan yang membimbing ibadah kita pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 31, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 250 tahun lagu ini terus dinyanyikan dan sampai kepada kita pada hari ini. Lagu ini mengingatkan kita bahwa betapa besarnya anugerah Allah kepada orang yang berdosa, kepada orang yang bercela, yaitu seorang pedagang manusia, yaitu John Newton. Ia dibalikkan oleh Tuhan, hatinya dibalikkan oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, dan dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Di dalam lagunya Amazing Grace dia berkata bahwa sangat besar anugerah Allah. Saya yang hilang diselamatkan, saya yang buta dicelitkan. Betapa berbahagianya dia oleh karena anugerah Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah kita juga memiliki beban yang berat? Oleh karena dosa menghimpit kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan selalu terbuka untuk kita. Anugerah keselamatan, anugerah pengampunan selalu disediakan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita agungkan Tuhan. Saya mengajak kita menyanyikan pujian Amazing Grace. Musik terus mengalun. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Allah setia kepada kita, besar anugerahnya bagi kita. Mari kita mengakui dan membuka hati kita di hadapan-Nya.
Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami lebih daripada segala-galanya. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, merendahkan hati kami, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu kepada kami. Namun kami menyadari bahwa dalam hidup kami, seringkali kami gagal mengasihi Tuhan. Kami jatuh dalam berbagai dosa dan pencobaan. Bapa di surga, di hadapan hadirat-Mu saat ini, hati kami terbuka ya Tuhan. Kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan. Tuhan sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pengampunan Tuhan Yesus Kristus senantiasa dicurahkan dalam hidup kami. Bapa di surga, tolong kami baharui hidup kami, supaya dalam kehidupan kami setiap hari, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru sebagai petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan kita, khususnya sepanjang minggu ini. Kita akan bersama-sama membaca, kita mulai dari alamat firman Tuhan. 2, 3. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saya bacakan ulang. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dan kita juga akan bersama-sama membaca ayat emas kita yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Kita juga membaca mulai dari alamatnya. 2, 3. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena itu, mari kita menjadi sahabat Kristus yang baik, sahabat Yesus yang baik, yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, untuk keselamatan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkomitmen bahwa kita mau mengikut Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, maka komitmen itu tidak hanya sekedar kita katakan atau tidak hanya sekedar kita pikirkan, tapi lebih daripada itu, kita mau berkomitmen mengambil tindakan yang baik untuk mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Mari kita muliakan Tuhan dengan pujian, Ku Mau Setia. Mau setia karena kita percaya. Susah, ku abadi, menghadap segala
pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membawa doa kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Allah Subhanahu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami bersyukur untuk kasih yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan bersekutu bersama-sama di tempat ini. Pada pagi hari ini kami datang dengan seluruh permohonan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk setiap kami sebagai anggota jemaat di GKT Ampenan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh semakin setia di dalam mengikuti Tuhan, terkhususnya semakin setia di dalam mengikuti setiap ibadah yang ada di tempat ini, baik itu ibadah umum maupun ibadah yang diadakan di setiap komisi. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah berbagai tugas tanggung jawab, di tengah berbagai kesibukan kami, kiranya kami mampu meluangkan waktu kami untuk boleh datang, bertemu dengan Tuhan dan bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan kami seiman yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami rindu melalui setiap ibadah yang ada, kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk segenap pengurus yang melayani di setiap komisi, kiranya Tuhan memberkati dan menolong pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan yang terus memperbaharui motivasi dan juga semangat melayani mereka, sehingga hari lepas hari mereka boleh semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan, dan kiranya melalui pelayanan mereka juga boleh membawa setiap anggota di setiap komisi untuk semakin boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya setiap pergumulan yang dialami oleh setiap anggota pengurus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kebutuhan gereja kami, kiranya Tuhan menolong setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada, baik itu yang besar sampai yang kecil, kiranya Tuhan menolong supaya semuanya boleh tercukupi dengan baik. Bahkan kami menyerahkan rencana besar gereja kami untuk pembangunan gedung gereja, kami tetap berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mencukupkan dana biaya yang akan dibutuhkan ya Bapa. Kami pada pagi hari ini juga menyerahkan untuk segenap badan pengurus sinode yang melayani, kiranya Tuhan menolong baik itu ketua sampai ke badan pengurus yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat dan juga semangat kepada mereka sehingga mereka boleh melayani Tuhan, melayani setiap gereja-gereja GKT yang ada di Indonesia dengan baik ya Tuhan. Kiranya setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami karena dalam keadaan lemah tubuh. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan mereka. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Mari kita memuliakan Tuhan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka
supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Katakan jiwaku diberkati Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki dan tenang segala perkara. Pada hambanya dipersilakan. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan pagi hari ini yang kita akan renungkan dari 1 Korintus pasal 11. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Saya akan membacakan ayat yang ke-17, jemaat ayat 18. Demikian kita baca sampai ayat 34. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Kita membaca bergantian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji? Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Allah Roh Kudus menyelidiki hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan itu semuanya akan mengubah hamba-Mu dan setiap kami. Kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Kristiani. Perjamuan kudus dalam istilah gereja Katolik, Ortodok maupun gereja Anglikan itu bisa disebut dengan sakramen Ekaristi atau misa. Perjamuan kudus sebenarnya adalah, kalau kita selidiki, adalah perjamuan Paskah. Kalau kita perhatikan di dalam catatan-catatan kitab Injil, pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan Paskah. Dan dalam kerangka perjamuan Paskah itulah momen itu dipakai untuk mengingatkan pentingnya kehidupan sebagai murid-murid Tuhan untuk hidup bersama-sama dan terus melakukan misi Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah, kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, itu dilatar belakangi bagaimana mereka pernah mengalami sejarah iman. Tuhan menyelamatkan mereka dari malaikat pencabut nyawa. Pada waktu itu orang-orang Israel rumahnya diberikan darah, supaya ketika malaikat itu datang, malaikat itu akan melewati. Dan tentunya yang akan dihukum adalah mereka rumah-rumah yang tidak ada darah domba. Itulah hukuman tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Paulus sedang berbicara mengingatkan pentingnya di dalam kehidupan memaknai perjamuan kudus. Kalau kita lihat latar belakang bagian ini adalah di mana orang-orang pada zaman gereja mula-mula, mereka melakukan perjamuan kudus, tetapi perjamuan kudus itu dilakukan hanya sebatas sebuah rutinitas. Tidak ada persiapan yang baik, tidak ada menguji diri. Perjamuan kudus yang dilakukan justru adalah perjamuan kudus yang tidak mencerminkan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam gereja mula-mula itu, sebelum perjamuan kudus seperti ini itu ya, mereka mengadakan yang namanya perjamuan kasih atau perjamuan bersama. Jadi masing-masing orang itu membawa makanan, minuman, dan mereka menikmati bersama-sama. Tetapi justru di tengah-tengah persekutuan sebelum perjamuan kudus itu, mereka ketika makan-makan itu bukan menimbulkan persekutuan, tetapi perpecahan. Di dalam bahasa sekarang, bahasa kerennya itu, mereka saling bergosip. Mungkin bergosip, situ bawa apa, sini bawa apa. Bukan hanya itu saja, ternyata di dalam perjamuan kasih itu tadi, terjadi kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Ketika mereka saling membawa, bukan hanya saling menghina. Yang miskin, wah kok bawanya seperti itu. Tetapi orang-orang yang punya, boleh dikatakan orang-orang yang kaya ini, yang mungkin membawanya sedikit lebih banyak, sedikit lebih enak. Ternyata orang-orang yang kaya ini makan itu makan sendiri. Didului makan. Bukan bermakna berbagi, tetapi justru maknanya itu menjadi pamer. Bukan maknanya membantu yang miskin ketika perjamuan kasih itu. Tetapi justru ada kesombongan. Oleh karena itu kan di dalam bagian ini, ayat 21 Paulus mengingatkan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri.
sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Perhatikan di situ. Jadi di dalam perjamuan bersama, perjamuan kasih itu, mereka itu bukan berbagi tapi makan makanannya sendiri. Mereka yang miskin yang tidak bawa itu kelaparan. Ya, seperti itu. Disinilah, di tengah-tengah konteks seperti inilah Paulus memberikan arahan di dalam kehidupan umat. Paulus merujuk makna daripada perjamuan kasih yang harus menjadi bagian kehidupan umat, supaya di dalam perjamuan kasih itu mencerminkan perjamuan kudus. Karena di dalam perjamuan kudus kita akan belajar makna perjamuan kudus, sehingga ketika kita datang setiap 2 bulan sekali yang kita sudah tetapkan dalam perjamuan kudus itu, kita datang dengan sikap yang benar. Tentunya itu bukan sikap sebagai sesuatu yang rutin, bukan hanya sebatas itu, lebih dari rutin. Makna yang terdalam itu harus kita punyai, supaya ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita kembali ke makna seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam bagian ini ada beberapa makna perjamuan kudus yang harus kita pahami. Yang pertama, perjamuan kudus itu adalah sebuah peringatan. Ya, peringatan. Peringatan. Peringatan itu bisa diterjemahkan mengenang. Peringatan itu bisa diterjemahkan remember, mengingat masa-masa lalu. Sepertinya terjemahannya ini salah ya. Atau ketika translate di komputernya. Mengenang. Kok jadi meno, karena mungkin terjemahan laptopnya ini. Ya. Harusnya sesuai dengan PPT yang saya berikan. Maafkan ya, saya sedikit koreksi supaya kita tidak salah, tulisannya salah. Yang salah itu bukan di tag ini, tag ini yang benar, yang itu ya. Nah, mengenang. Ya. Jadi di dalam bagian ini dikatakan di dalam ayat 24 dan 25, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 24. Ayat 25, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ada 2 kata peringatan di sana. Peringatan apa? Yaitu peringatan akan kematian Tuhan. Jadi peringatan, perjamuan kudus itu mengenang, mengingat. Mengingat akan siapa itu Yesus yang sudah berkorban, yang disimbolkan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jadi ini adalah bagian penting yang perlu kita pahami. Karena itu sebuah peringatan, mengenang, maka kita perlu persiapan. Ibarat seperti kalau kita mau upacara, besok upacara bendera. Saya yakin Bapak Ibu guru mengingatkan, ayo jangan lupa bawa topi, jangan lupa pakai seragam, pakai dasi. Tidak boleh datang terlambat. Sudah dipersiapkan secara fisik. Bukan hanya secara fisik, tetapi di dalam bagian ini dikatakan, kalau engkau mengikuti perjamuan kudus, engkau harus introspeksi diri, menguji dirimu. Menyadari kalau kita ini orang berdosa, maka harus ada pertobatan. Jadi ini yang namanya persiapan. Karena perjamuan kudus itu mengenang kematian Tuhan. Mengenang pengorbanan Tuhan. Mengenang kasih Tuhan. Maka kita perlu mempersiapkan ini. Beberapa hari ini kita merayakan Imlek. Selalu ada pertanyaan. Dan kita harus tegas menjawabnya. Coba diklikkan. Imlek. Apakah orang Kristen boleh merayakan tahun baru Imlek? Jawabnya boleh. Sebab hari raya Imlek, ingat hidup ini harus bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Bukankah Imlek itu adalah sebenarnya hari merayakan pergantian musim
Hidup itu harus bersyukur. Musim apapun Tuhan menyertai. Musim semi, musim kering, musim gugur, musim banjir, musim... Ingat, ini yang harus dipelihara. Yang kedua, Imlek juga ingat panggilan kita untuk bersaksi. Ketika Imlek itu kan kita kumpul-kumpul. Katanya mulai yang masih dalam kandungan pun dapat angpo katanya. Ya toh? Itu untuk anakmu yang di kandungan. Kesempatan untuk apa? Bersaksi, ketemu saudara. Bersaksi, apalagi kita yang beragama Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus bersaksi. Kumpul-kumpul, bersaksi. Ingat, Imlek itu juga menandakan supaya kita ingat kerabat, ingat saudara. Kata-kata bijak mengatakan, kalau minum air ingat sumbernya. Itu kan berarti kita harus ingat kerabat. Kumpul bersama. Yang rumahnya jauh dari Surabaya, dari mana, tiket 2 juta pun beberapa hari ini mereka pulang. Pulang. Karena kita masih punya orang tua. Kita punya kerabat. Jadi itu bicara soal remember, ingat. Yang keempat, Imlek itu ingat kesempatan berbagi. Firman Tuhan mengajarkan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Imlek itu kesempatan kita berbagi. Yang tua-tua yang sudah bekerja, belajar berbagi. Mungkin hanya gojingan, cembanan, enggak apa-apa ya, itu di amplop, dikasih amplop, cembanan. Berbagi kepada orang lain. Yang sudah bekerja punya orang tua, berbagi kepada orang tuanya. Ya kan, masih ingat saya. Semua kemarin ngomong, kok enggak ngasih papa Imlek? Iya, kita kasih. Kalau zaman saya dulu waktu Imlek itu, zaman dulu ya, kita masih kecil di Pasuruan waktu Imlek itu, saya diajak makan di kelenteng, katanya malam Imlek itu makan gratis katanya. Wah, kita kan orang enggak punya dulu ya. Imlek kan, kelenteng ini membuka makanan gratis. Wah, siapa yang enggak senang? Pernah apa enggak gitu, Pak Septia? Pernah gitu. Makan gratis di kelenteng. Kelenteng aja ngasih makan gratis. Apalagi kita ya, harusnya lebih dari itu semuanya. Karena Imlek itu kesempatan kita berbagi. Ingat, kita perlu berbagi. Inilah makna perjamuan kudus. Kalau kita memahami, ingat kasih Tuhan, maka kita akan, semuanya itu akan beres. Perjamuan kudus ini akan luar biasa. Kita akan persiapan. Karena perjamuan kudus ini mengingatkan. Kadang-kadang orang itu lupa kasih Tuhan. Kadang-kadang orang itu lupa kalau Tuhan itu sudah memberikan pengorbanan yang terbesar. Maka melalui perjamuan kudus kita diingatkan. Tuhan sudah berkorban. Yang kedua, makna perjamuan kudus yang kedua adalah bicara soal pemberitaan. Di dalam ayat 26 berbunyi demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Istilah memberitakan ini sama dengan proklamasi, deklarasi. Istilah memberitakan bicara show akan pengorbanan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan itu begini. Kenapa pemberitaan kematian Tuhan itu harus diproklamasikan, disyukan, ditampilkan? Karena berita kematian Tuhan Yesus tidak akan pernah sama dengan kematian siapapun. Karena berita kematian Kristus bukan berita kematian akibat tidak mampu melawan maut yang menjemput, melainkan kematian yang direncanakan, digenapi sebagai wujud kasih Allah. Kita perlu tahu, berita kematian Kristus itu sudah direncanakan, sudah dinubuatkan, dan digenapi.
sesuai dengan desain dan rencana Allah. Itu harus diberitakan. Berita kematian Kristus itu bukan berita di mana seseorang itu tidak mampu mempertahankan nyawanya. Tetapi berita di mana manusia Yesus itu menyerahkan nyawanya. Inilah berita kematian yang luar biasa. Dan ini harus disampaikan. Di dalam perjamuan kudus kita memberitakan kematian Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, ingatlah kematian Kristus tidak akan pernah sama dengan kematian siapapun. Beritakan itu kepada orang lain. Tubuh yang tercabik-cabik, darah yang mengalir, itu adalah simbol pengorbanan darah anak domba Allah yang sudah direncanakan dan digenapi di atas kayu salib. Selanjutnya, makna perjamuan kudus yang ketiga adalah bicara soal persatuan. Menarik sekali kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal 11 ayat 2. Coba dibaca 1 Korintus 11 ayat 2, Saudara Kristiadi. Mohon bantu baca 1 Korintus 11 ayat 2. Sebelahnya kalau saya pakai ayat, kalau saya pakai Alkitab, ya. 1 Korintus 11 ayat 2. Ayat 2 ini mengatakan, aku harus memuji kamu. Lalu kalau kita perhatikan di dalam ayat 17, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Perhatikan. Di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, aku harus memuji kamu. Tetapi ternyata di dalam peraturan-peraturan jemaat, khususnya soal perjamuan bersama dan perjamuan kudus, aku tidak bisa memuji kamu. Kenapa tidak memuji kamu? Ternyata di sana timbul yang namanya perpecahan. Ternyata perjamuan bersama dan perjamuan kudus itu, kamu belum menyadari pentingnya persatuan. Memang di dalam hidup ini, kita memang diperbolehkan untuk, dalam tanda kutip, melakukan perpecahan. Ayat 18, coba kita lihat ayat 18. Saudara Kristiadi mohon bantu baca ayat 18. Iya, ada perpecahan. Kata perpecahan ayat 18 ini pakai kata sisma. Pemisahan keretakan karena berbeda pikiran. Ya. Ada perpecahan karena berbeda pikiran. Aku sangat sedih kalau seperti itu. Tapi ada perpecahan yang diizinkan. Ayat 19, Saudara Kristiadi. Iya. Ada perpecahan yang tidak diizinkan, yang membuat hati Paulus sedih. Tetapi ada perpecahan yang diperbolehkan. Pakai kata heresis. Artinya, perpecahan karena kita berbeda. Ajaran kita, pengajaran kita. Kamu ikut ajaran bidat, ajaran sesat. Saya ikut ajaran murni, ajaran yang benar. Kita memang harus berpisah. Paham ya di sini ya? Memang ada dua perpecahan di sini. Tetapi yang jelas di dalam bagian ini, Paulus hendak menekankan, melalui perjamuan bersama, melalui perjamuan kudus, maka di situ disatukan. Kita ingat kasih Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru, awal-awal Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, gereja mula-mula, itu kan mereka mengambil satu roti lalu dipecah-pecahkan, dibagi begitu ya. Satu cawan lalu diminum. Itu menggambarkan persatuan kebersamaan. Itulah makna
perjamuan kudus. Perjamuan kudus punya makna persatuan. Menghilangkan egoisme, menghilangkan sikap aroganisme, menghilangkan perbedaan-perbedaan. Kita minum dari anggur yang satu, dari roti yang satu. Semuanya sama. Tidak ada ini yang capcay, ini yang mungkin nasi biasa begitu. Tidak ada ini yang pizza, lalu ini yang pisang goreng begitu. Tidak ada, semuanya satu. Jadi perjamuan kudus itu bicara persatuan. Maka sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, kenapa saya mengikuti perjamuan kudus? Maknanya apa? Maknanya itu kita ini harus bersatu. Saya membuat satu catatan yang saya beri nama sendiri loh ya, namanya program unggulan. Coba klikkan. Program unggulan, membangun persekutuan dan persatuan. Yang sampai hari ini sudah berjalan. Menurut apa yang saya pahami, program unggulan yang pertama tentu harus kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu gerakan membaca Alkitab. Membaca Alkitab bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu membaca Alkitab, walaupun yang share sampai hari ini itu tercatat 60 orang dalam program Gemar, tapi saya percaya persatuan, persekutuan di dalam membaca firman Tuhan ini harus ada. Harus ada. Jangan hanya nanti kalau musim COVID, kita baru tidak bisa ke gereja, kita baru ngomong, ayo kita baca Alkitab bersama-sama, kita adakan sum-sum, itu terbatas. Tetapi sekarang kenapa yang suasana lebih sejuk, lebih nyaman, lebih enak, kita tidak bisa membaca Alkitab bersama-sama? Yang kedua, program unggulan adalah kelompok kecil. Ini adalah program yang harus kita lakukan. Supaya jemaat itu erat bersekutu, nggak lulu gua-gua. Sepertinya ke gereja ke M47 itu hanya hari Minggu saja. Hari yang lain saya tidak tahu kemana. Ada controlling iman. Ada bagi-bagi berkat. Minggu lalu saya sudah khotbah itu. Kemudian yang terakhir itu adalah iuran diakonia dan kantin. Iuran diakonia sudah dibagi kartunya ya. Saya tadi sebenarnya mau bawa kartu ini, lupa ini. Bapak Ibu, iuran diakonia kita sudah tetapkan. Di situ ditulis kalau kita melihat di belakangnya, diwajibkan semua anggota GKT yang penan. 5.000 gojing, bayangkan. 5.000 itu loh. 1 bulan 5.000. Saya yakin kita mampu lah 5.000. Parkir aja sekarang 2.000. 2.000 pun kadang-kadang tidak mau minta 3.000. 2 kali parkir sudah 6.000, betul apa? 5.000 1 bulan. Dan saya senang sekali di sini ada kebersamaan. Saya memberi lebih 5.000, itu berarti kita membantu orang lain. Karena dana diakonia ini harus terus kita kembangkan dan kita jaga, kita rawat. Karena kehidupan ini makin sulit, maka perlu persatuan, persekutuan. Kalau ada mereka yang berobat dan perlu dibantu, dibantu. Saya katakan selalu, kalau ada mereka yang duka cita, rib, mereka tidak punya tanah kubur, tidak punya peti, tidak punya apapun, kita gereja harus support mereka. Support mereka. Nah itulah sebenarnya semangat. Saya sebutkan di situ ada kantin. Kenapa kantin ini program unggulan? Karena tidak semua gereja punya kantin. Kita punya lahan yang ada kantin. Kantin ini bukan untuk bisnis, bukan. Tetapi kantin itu keuntungan kantin yang saya cuma dengar-dengar, enggak pernah. Kadang untung 2.000 itu masuk kasnya diakonia. Selain itu kantin juga membantu kita untuk kalau ke gereja, enggak pulang dulu, kita bisa ngobrol di situ, ngomong-ngomong. Syukur nanti kalau dibangun coffee shop gitu ya, wah, enak kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Tempat yang lebih permanen. Yang lalu kita sudah coba di situ ternyata enggak, kurang nyaman lah, bisa mengganggu sebelah. Maksudnya ada kursi-kursi dan sebagainya. Jadi kantin ini kunjungi Bapak Ibu ya. Ya, kunjungi, belilah nasi bungkus. Kalau di luar 10.000, di sini 12.000 ya wajar. Karena yang 2.000 itu untuk cuannya untuk masuk ke
kasnya Pak Suwartoyo gitu. Bukan, untuk kasnya diakonia. Ya, daripada saya beli di tempat lain, khusus hari Minggu saya mau belanja kantin, bila perlu saya borong semuanya. Karena itu untuk keuntungan untuk kasih. Nah, harus seperti itu. Kadang-kadang yang jaga kantin kok sepi ya ini ya, kok sepi, datanglah. Ya. Biasanya kalau hari Minggu kan enggak masak, betul ya? Pak Eko masak apa enggak kalau hari Minggu? Enggak kan ya? Ya, nunggu berkat dari surga saja. Nah, ya, makan di situ, belilah ya, berdua sambil membantukan. Ya. Yang kantin juga gitu, bijak, jangan terlalu mahal-mahal juga. Ya. Masaknya juga yang enak. Harga kaki 5, rasa apa? Tuan Nafi? Bintang 5, kan begitu. Semangatnya kan gitu. Harganya memang kaki 5, tetapi rasanya ini bintang 5. Sehingga gereja itu ada persekutuan, persatuan. Inilah makna perjamuan kudus. Paulus mengingatkan di dalam bagian ini, menegur mereka melakukan perjamuan kudus tidak memahami maknanya. Dan itu terlihat bagaimana mereka melakukan perjamuan kasih sebelum perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita terus diingatkan. Perjamuan kudus punya makna peringatan, punya makna pemberitaan, punya makna persatuan. Miliki ini semuanya. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong menerjemahkan firman-Mu lebih dalam lagi, supaya kami paham melakukan perjamuan kudus. Sehingga hidup kami dipersiapkan, hidup kami mencerminkan makna perjamuan kudus. Ampuni segala lemah dan dosa kami selama ini. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuliakan Tuhan bahwa Tuhan juga gunung batuku.
Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Segala berkat anugerah limpah rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan dan membalas kasih setia Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, berkenan Engkau menerima segala persembahan syukur kami, karena kami memberikannya dengan rela hati. Dan Tuhan menolongnya kami ya Tuhan, supaya kami dapat menggunakan, mengelola akan segala persembahan ini dengan baik, dengan bijak, untuk pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Pada hambanya dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus yang kita lakukan ini sudah diumumkan. Saya yakin setiap kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Perjamuan kudus ini yang kita lakukan adalah menjalankan perintah perjamuan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, ada beberapa makna perjamuan kudus. Yang pertama, mengingat penderitaan Kristus di masa yang lalu. Kristus sudah menderita semuanya untuk mengasihi kita. Melalui perjamuan kudus, marilah kita merenungkan pengorbanannya sambil mengucap syukur dan bertekad untuk hidup berkenan di hadapannya. Makna yang kedua perjamuan kudus mengingatkan kasih Kristus kepada kita dan kita menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus, menjadi satu tubuh di dalam persekutuan kita di GKT Ampenan. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita bertekad untuk lebih mengasihi satu dengan yang lain. Yang ketiga, makna perjamuan kudus adalah masa yang akan datang, yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Melalui perjamuan kudus ini, kita menantikan yang kekal. Melalui perjamuan kudus ini, kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi pencobaan di masa sekarang dan akan datang. Mari sebelum kita lebih jauh mengikuti perjamuan kudus ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena untuk menyelamatkan kami Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Bagaimana kami harus membalas segala anugerah-Mu ya Tuhan. Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib-Mu dan menyebut Engkau sebagai Tuhan di dalam segala keadaan kami. Kami berseru memohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami.
ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kami. Jangan lemahkan kita dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari kerajaan kemudian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atas cawan itu, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini boleh diterima bagi mereka yang sudah menerima baptisan dewasa, atau bagi mereka yang sudah pernah menerima baptisan anak-anak, lalu setelah dewasa sudah disidi, baik itu anggota GKT Ampenan maupun anggota gereja lain, kami mengundang untuk bisa mengikutinya. Mari bagi kita yang sudah siap mengikuti, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Roti Hidup Jiwa, kita tenangkan diri kita. Penatua akan mendatangi Bapak Ibu, saudara-saudari untuk memberikan roti dan anggur. Roti hidup jiwa, ya Tuhanku, bagikanlah kepada murid dalam kitab kudus, ku carimu, ku rindu padamu. Darahnya tercurah untuk kita. Darahnya tercurah untuk kita. Cawan mengingatkan selamanya. Di meja perjamuan, kenang dia mati. Syukur puji Tuhanku datanglah. Singer saja menyanyi dengan lembut Roti Hidup Jiwa. Segenap jemaat bisa berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan kita. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan yang luar biasa. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan yang luar biasa.
Apakah ada di antara kita yang belum menerima roti dan anggur? Bisa mengangkat tangan. Jika sudah semuanya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Roti kita angkat di tangan kita tinggi-tinggi, yang melambangkan kasih dan anugerah Tuhan yang dari atas itu turun ke dalam dunia mengasihi kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Mari kita persiapkan cawan di tangan kanan kita. Kita persiapkan cawan di tangan kanan kita, dan kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ingatlah, anggur ini adalah lambang darah Kristus. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat buka sekarang lihat. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, sangat besar anugerah-Mu Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat buka sekarang lihat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memanggil kami, Engkau sudah memilih kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami menjadi hilang kembali. Kami lebih memilih jalan-jalan menurut kemauan kami. Kami memilih jalan-jalan yang dipamerkan, yang diajarkan oleh dunia ini. Kami memilih jalan-jalan yang seringkali menyenangkan kami saja. Biarlah Tuhan menyentuh hati kami. Kami bersyukur Engkau sudah berkorban. Kematian-Mu menebus hukuman yang kekal yang harusnya kami alami. Pimpin hidup kami memasuki tahun yang baru di bulan Februari ini, bahkan tahun baru menurut kalender Imlek ini. Kami lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi gereja kami, dan mengasihi banyak hal. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri, meja perjamuan akan ditutup kembali oleh penatua dan penatua bisa kembali ke tempat duduk. Kita akan akhiri semua rangkaian ibadah ini dengan pujian doksologi versi Mandarin. Puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat, Allah sumber berkat, dan sumber kurnia. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin, amin. Oh, amin. Oh, amin. Amin, amin, amin. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bawa Tuhan.